Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, bagi yang membuka video ini pagi hari. Baik, bersama Ibu Rahma, kali ini Ibu akan menyampaikan materi matematika untuk kelas 11 semester genap ya, untuk anak-anak Ibu di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Baik, di semester genap ini materi yang akan kita bahas adalah fungsi komposisi ya. Nah, di semester-semester sebelumnya kalian belum pernah membahas materi tentang fungsi komposisi, dan kali ini kita akan awali membahas fungsi komposisi, yaitu dengan yang paling dasar dulu, yaitu operasi aljabar fungsi ya. Operasi aljabar fungsi. Jadi di sini bentuknya dioperasikan secara aljabar, tetapi fungsinya yang akan kita operasikan ya. Baik, untuk anak-anak Ibu, untuk yang sedang menonton video ini, jangan lupa dong di-subscribe ya video Ibu ya, channel YouTube Ibu, supaya Ibu lebih semangat lagi membuat video-video tutorial bagaimana cara belajar matematika dengan mudah saat belajar pada kondisi pandemi seperti saat ini ya. Baik, langsung saja kita pahami apa sih itu operasi aljabar fungsi. Nah, kalau fungsi ini di SMP juga sudah ya, dasar-dasar fungsi di SMP sudah. Di SMK juga sudah ada. Nah, pengertian fungsi ini merupakan relasi dua himpunan A dan B yang memasangkan setiap anggota pada himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Relasi ya, merupakan relasi. Jadi relasi itu hubungan ya, ada hubungan. Ini contohnya. Nah, oke. Himpunan A disebut himpunan A, himpunan asal ya. Kan dari sini dipasangkan ke sini. Dan himpunan A ini disebut daerah asal atau domain. Himpunan asal atau domain. Kemudian daerah himpunan B di sini dinamakan dengan kodomain atau daerah kawan. Baik, himpunan anggota B yang berpasangan himpunan C disebut rank atau hasil. Nah, jadi himpunan B yang punya pasangan A, yang himpunan B yang dituju oleh himpunan A tadi, itu adalah dinamakan dengan rank ya. Nah, sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 3. Sifat-sifat fungsi ada 3. Yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi injektif adalah satu-satu ya. Jika fungsi F A dipetakan ke B, setiap B anggota B anggota himpunan B hanya mempunyai satu kawan saja di A. Contohnya, jadi fungsi satu-satu maksudnya ini himpunan A, ya himpunan A asal atau domain. Anggotanya adalah A, B, C, kemudian himpunan kodomainnya anggotanya adalah P, Q, R. Nah, dari A ini tepat punya satu pasangan di himpunan B. Ya, ini juga tepat punya satu pasangan di himpunan B. Itu contoh untuk fungsi injektif. Kemudian ada lagi fungsi surjektif atau dikatakan juga dengan fungsi onto. Pada fungsi ini setiap B anggota himpunan B mempunyai kawan di A. Maksudnya, syaratnya fungsi onto ini adalah himpunan B, himpunan ini kan ini himpunan domain. Himpunan B yang ini adalah himpunan kodomain. Jadi, himpunan kodomainnya ini harus punya pasangan semua di A. Harus punya pasangan semua ya. Gini maksudnya, A ini harus punya pasangan. Nah, ini anggota himpunan A-nya ada 4, B-nya ada 3. Jadi, himpunan A ini semua punya pasangan di himpunan B. Domain punya pasangan semua di kodomain. Walaupun di daerah atau di himpunan B, ada satu anggotanya yang punya 2 pasangan di A. Ya, ini B dan C, dia pasangannya Q. Ya, sama dia. Oke, kita pahami nanti di contoh soal yang lebih jelas lagi. Kemudian ada yang namanya fungsi bijektif
atau korespondensi satu-satu. Nah, fungsi bijektif ini syaratnya adalah dia harus injektif dan juga harus sekaligus surjektif, ya. Suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif itu adalah fungsi bijektif. Bi itu adalah 2, ya. Jadi dia injektif dan juga surjektif. Ini dia untuk fungsi injektif. Jadi untuk fungsi bijektif, dia syaratnya di sini adalah kalau secara himpunan begini, semua anggota himpunan A, himpunan asal atau domain harus tepat punya satu pasangan di himpunan B, di himpunan kodomain, ya. Harus semua punya pasangan dan himpunan B juga harus punya pasangan. Tidak boleh himpunan B tidak punya pasangan. Ya, itu fungsi bijektif. Baik, kita hanya memahami fungsi saja. Kemudian kita akan menyelesaikan aljabar fungsi, yang fungsi aljabar. Baik, di sini ada contoh, ini penjumlahan f, fungsi f dan fungsi g. F tambah g x, ya. Berarti ada fx ditambah gx. Contohnya misalnya ini ada fungsi fx-nya, x tambah 2. Fungsi gx-nya adalah x kuadrat dikurang 4. Nah, kita diminta menentukan ini, fungsi f ditambah fungsi g. Nah, ya, f tambah gx ini sama-sama saja dengan fungsi fx ditambah fungsi gx. Selanjutnya, fx-nya ganti fungsi fx-nya dengan yang diketahui tadi, ini fx. Fx-nya adalah x tambah 2, makanya di sini fx-nya diganti x tambah 2. Kemudian tambah, ini tanda tambah, ditambah dengan fungsi gx-nya, x kuadrat dikurang 4, ini x kuadrat dikurang 4. Selanjutnya kita jumlahkan saja. Kalau menjumlahkan aljabar adalah yang harus kita lihat, kalau dia ada variabel, variabelnya harus sama. Kalau ada pangkat, pangkatnya juga sama, ya. Kalau tidak variabel dan pangkatnya tidak sama, berarti tidak dapat dijumlahkan. Baik, dari sini yang ada x kuadrat hanya 1, berarti x kuadrat kita taruh di depan. Yang punya variabel x, ini cuma sendiri, tulis lagi. Kemudian 2, positif 2 dikurang 4, ya. Atau ini negatif 4 ditambah 2, berarti punya hutang 4 tak bayar 2, berarti hutangnya masih 2. Oke, selesai. Yang itu, apakah masih ada soal? Iya. Yang sekarang ada pengurangan. Pengurangan dari fungsi f dikurang fungsi g. Ya, oke, caranya di sini fx-nya x kuadrat dikurang 3x, gx-nya adalah 2x ditambah 1. Kita diminta menentukan hasil dari f dikurang G. Jadi ini F dikurang G, uraiannya adalah Fx dikurang Gx. Lanjut, Fx-nya ganti dengan ini. Nih, Fx-nya ganti dengan nilai Fx nih. X kuadrat dikurang 3 nih ya, X kuadrat dikurang 3. Nih, X kuadrat dikurang 3. Kemudian dikurang, ini kita kurung ya. Kita kurung, kenapa? Karena negatif atau kurang ini milik semua bilangan yang ada di dalam kurung. Sementara gx-nya adalah 2x ditambah 1. Ini 2x ditambah 1 harus dikurung. Karena negatif ini milik semua bilangan yang ada di dalam kurung. Selanjutnya kita operasikan, kita hilangkan kurungnya. Caranya, x kuadrat dikurang 3x ini tetap, tulis lagi. 2x ini kan positif di dalam kurung ya, positif. Kali negatif ini berarti negatif kali positif, negatif 2x. Ini positif 1, ini negatif kali positif 1. Negatif kali positif adalah negatif, satunya turun. Oke, selanjutnya ini dia kita gabungkan, kita kurangkan. Ini x kuadrat dia nggak ada temannya yang kuadratnya, jadi tulis x kuadrat. Sementara ini negatif 3x dan negatif 2x. Negatif 3x dan negatif 2x ini bisa digabungkan. Kenapa? Karena sama-sama mempunyai variabel x dengan pangkat yang sama. Jadi negatif 3 dikurang 2. Hutang 3, hutang lagi 2, menjadi hutangnya jadi 5. Sementara ini negatif 1, dia tidak ada temannya, jadi ditulis lagi. Oke, ini selesai hasil akhirnya. Nah, sekarang kalau perkalian bagaimana? Penjumlahan sudah, pengurangan sudah, sekarang perkalian. Di sini fungsi fx, f kali gx. Di sini kalinya pakai titik ya. Jadi uraiannya adalah fx dikali gx. Ini ada fx-nya, ini gx-nya. Oke, ini uraiannya.
Fx kali Gx, jadi ini Fx. Fx ganti dulu Fx-nya dengan fungsi Fx-nya, ini dia, X dikurang 5, nih, X dikurang 5, dikurung karena kali ya. Kemudian Gx-nya ganti dengan ini, X kuadrat ditambah X, nih, sudah. Selanjutnya kita kalikan, ini X kali X kuadrat, jadi X pangkat 3. Kemudian X, ini positif, kali ini X ini positif, berarti X kali X sama dengan X kuadrat. Yang ini sudah ya. Sekarang negatif 5-nya kita kalikan dengan ini. Negatif 5 kali X kuadrat menjadi negatif 5X kuadrat. Ini negatif 5 kali positif X, berarti negatif kali positif, negatif. Negatif 5 kali X, negatif 5X. Ya, negatif 5X. Selanjutnya kita gabungkan yang pangkatnya sama, ini X pangkat 3 nggak ada yang sama, sendiri tulis lagi. Sementara ini X pangkat 2, ini X pangkat 2, berarti di sini ada angka 1 ya. Di depan X ini kalau tidak ditulis angka, sebenarnya koefisiennya adalah 1. Jadi 1 dikurang 5. 1 dikurang 5 itu negatif 4. X kuadrat, ini 5X-nya, negatif 5X turun lagi. Oke, selesai penjelasan untuk perkalian. Sekarang pembagian. Ya, untuk pembagian ini ada contoh nih. Nanti kita akan selesaikan. Ibu bahaskan dulu ini biar contoh untuk kalian lebih banyak ya. Baik, untuk pembagian di sini fungsi F bagi Gx, ini uraiannya adalah Fx per Gx. Ini ada contoh, ini Fx-nya, kemudian ini adalah Gx-nya. Ini X kuadrat ya. Ini X kuadrat, bukan X2. Baik, ini uraiannya F, fungsi F, F dibagi G, fungsi F dibagi fungsi G, ini Fx, Gx. Kita ganti Fx-nya berapa ini? X kuadrat dikurang 4. Ini Gx-nya kita ganti, X ditambah 2. Sama dengan, caranya adalah cari dulu salah satu, baik itu bagian pembilangnya atau di penyebutnya, yang bisa difaktorkan adalah difaktorkan. Ya, difaktorkan. Ingat, pemfaktoran kemarin selain di SMP sudah dipelajari, di semester yang lalu juga udah dipelajari. Di video ibu sebelumnya juga ada pemfaktoran ya. Nah, faktor dari X kuadrat dikurang 4 itu adalah X dikurang 2 kali X ditambah 2. Nah, di sini ini sama dengan ini sama, berarti ini habis dibagi ini. Yang tidak terbagi adalah X dikurang 2, jadi ini X dikurang 2 adalah jawabannya. Oke, sudah 4 contoh ya, dan ini ada tambahan contoh soal lagi. Di sini diketahui ya, soalnya diketahui fungsi Fx, X kuadrat tambah X, dan Gx-nya adalah 2 per X tambah 3. Permintaan yang pertama, nah ini lanjutannya lebih seru nih. Permintaan soal yang pertama di sini adalah Fx, F tambah G, X-nya diganti dengan 3 dikurang X dikurang 3 ya. Baik, ibu turunkan dulu ininya. Nah, oh ternyata nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa, ini begini. Penyelesaian. Nah, penyelesaian. Nah, di sini adalah ini Fx tambah G. Sebentar ibu lihat di buku apakah ada di sini soalnya. Oke, ini dia. Ya, Fx ditambah G dikurang 3. Berarti langkah pertamanya di sini adalah begini. Bagaimana ya? Ibu turunkan ini aja deh tulisannya. Nah. Oke, ini ya. Nih penyelesaiannya. Ini Fx. Ibu ini dulu, copy dulu ini. Nah. Oke, supaya cepat ibu menjelaskan. Nah, ini uraiannya bagaimana? Kalau tadi itu kan cuman X ya, contoh soalnya di sini cuman X. Sementara sekarang ada angkanya ya.
Baik, berarti ini uraiannya adalah gini ya. F Fx Fx jangan dikurung deh ini F-nya ya. F-nya nggak usah dikurung, sama dengan F X. Karena dia ditambah, maka di sini ditambah G X. Nah, sebenarnya kan begitu turun ininya. Sebenarnya begini ya. Nih, Ibu copy, Ibu taruh di bawah sini. Nah, sebenarnya kan begini kalau tadi. Nah, sekarang X-nya ini kita ganti dengan ini. Ya, X-nya ini kita ganti dengan ini. Nih, jadi kita ganti gini, dikurang 3. Maka di sini juga dikurang 3. Oke, paham ya? Selanjutnya kalau sudah ini Ibu copy lagi. Ibu copy di sini. Nah, sekarang kita lihat ini fungsi F-nya. F-nya apa? Fungsi F-nya tadi apa? Fungsi F-nya adalah X kuadrat ditambah X. X kuadrat ditambah X, ya. X kuadrat ditambah, ini F-nya adalah, F-nya tadi, ini ya, nih. F-nya yang ini nih. Sebentar, lihat prosesnya. Nih. F-nya sebenarnya ini. Nah, X kuadrat, nih. X kuadrat ditambah 3. Di mana, yang ini Ibu kasih warna deh. Ibu kasih warna merah ya. Nah, ini X kuadrat ditambah 3 itu fungsi Fx-nya. Tetapi X-nya ini X dikurang 3. Jadi, setiap ada X pada fungsi yang ini tadi, setiap ada X, X-nya itu diganti nilainya dengan ini. Ini X kuadrat, berarti X-nya ini diganti dengan ini, ya, nih. Diganti, nah begini, Ibu copy. Nah, diganti begitu. Dikuadratkan. Sementara ini X-nya ini juga diganti dengan ini. Nah, X-nya kita ganti dengan ini. Nah, jadi begini. Nah, yang ini, X yang ini hilang. Dihapus saja X yang itu. Oke, sudah. Yang pertama Fx-nya sudah, sekarang tambah Gx. Sekarang yang Gx-nya di sini Ibu kasih warna biru ya. Ibu kasih warna biru. Sekarang ada G. Lihat fungsi G-nya apa di sini? G-nya adalah ini. Nah, G-nya adalah 2 per X ditambah 3. Jadi G-nya kita ganti. Nah, G-nya kita ganti dengan itu. Di mana setiap ada X-nya diganti dengan ini. Ya, sekarang X-nya kita ganti dengan ini. Nih. Ini kan ada X. Ya, ini ada X ini kita ganti dengan ini. Nah, gini. Nah, kita ganti. Nah, kita ganti begitu. Kemudian ini tambah 3 tetap aja. Cuman yang ini yang kita hapus. Nah, X yang ini kita hapus. Nah, oke, begitu caranya. Terlalu besar tulisannya ya, dikecilin dulu. Nah, biar satu baris maksudnya, makanya dikecilin. Selanjutnya kita hitung. Ya. Selanjutnya kita hitung. Ya, selanjutnya kita hitung, copy paste dulu di sini. Nah, kita hitung sekarang. Oke, sekarang ini udah paham ini akan Ibu. Oke, sekarang kita yang merah ini ya. Yang merah ini X dikurang 3 kuadrat. X dikurang 3 dikuadratkan. Ini artinya adalah X dikurang 3 kali X dikurang 3 juga ya. X dikurang 3 kali X dikurang 3, kuadratnya hilang. Nah, ya, X kurang 3 kali X kurang 3 itu adalah X kurang 3 kuadrat. Nah, ini. Oke, kita selesaikan dulu ini, baru Ibu copy begini ya. Selanjutnya kita hasilnya kita hitung. Ini hasilnya, ini
Ini hasilnya, Ibu hapus saja yang ini. Oke, hasilnya. Sekarang, X dikali X. X dikali X adalah X kuadrat ya. X dikali X adalah X kuadrat. Tulis di sini X pangkat 2. Kemudian, sudah yang itu nih X kali negatif 3. Positif kali negatif. Jangan lupa dioperasikan dulu tandanya. Positif kali negatif, negatif. Sekarang X kali 3 berarti 3X. Sudah, ini negatif, yang ini sekarang negatif 3 kali X. Ini adalah negatif 3X. Sekarang negatif 3 kali negatif 3, ini sama dengan positif 9. Oke, yang ini selesai ya. Sekarang ini kita tulis ulang saja. Kita tulis ulang saja. Tambah X ditambah 9. Sekarang yang ini kita selesaikan. Yang ini kita operasikan. Kita selesaikan sekarang. Oke, kita selesaikan yang ini. Coba lihat. Ini masih pecahan, Ibu bikin dulu pecahannya. Nah, pembilangnya di sini adalah 2. Yang ini di sini penyebutnya. Yang ini ya, dari sini. Ini X dikurang 3. Negatif 3 ditambah 3. Itu kan jadinya 0. Oke, yang ini Ibu kasih tanda di sini Ibu garis ya. Yang Ibu garis ini berarti dia jadi 0. Yang ini jadi 0. Berarti penyebutnya di sini sisanya adalah X. Oke. Selanjutnya selanjutnya ini kita hitung sekarang ini yang kuadrat kan nggak ada nih. Di sini kok ada 9, sebentar, kenapa ini ada 9? 9X. Sebentar, Ibu tadi ini gimana? Oh iya benar 9 ya. Ini X, bentar Ibu cek dulu, takut salah. Ini sekalinya sudah. Ini perkaliannya negatif 3 kali negatif 3 positif 9. X dikurang 3. Ini X dikurang 3 di sini ya. Ini X dikurang 3. Nah, X dikurang 3 ditambah. Nah, ya begitu ya. X dikurang 3 ditambah. Sebentar Ibu cek lagi. Ini sampai sini tadi. Kemudian yang ini X dikurang 3. X dikurang 3 ditulis ulang. Berarti 2. Ini 2 per X. Oke, pas ya. Oke, selanjutnya kita gabungkan. Ini X pangkat 2. Yang ini X kuadrat. Dia tidak punya teman yang pangkatnya 2. Cuma dia sendiri yang pangkatnya 2, berarti boleh kita tulis lagi di sini X pangkat 2. Setelah itu, yang sama-sama punya variabel X, kan ini. Nih, akan Ibu kasih warnanya kasih Ibu warna hijau aja deh. Yang warna hijau kita gabungkan dengan yang warna hijau juga. Nah, oke, sekarang yang warna hijau dengan hijau, perhatikan ini. Negatif 3 dikurang 3, berarti hutang 3, hutang lagi 3, hutangnya ada 6. Ditambah berarti dibayar, di sini sebenarnya ada angka 1, X, berarti negatif 6 ditambah 1, sama dengan negatif 5. Nah, di sini negatif 5X ya. Oke, sudah, itu yang warna sudah. Selanjutnya sekarang yang ini 9, positif 9 dikurang 3. Positif 9 dikurang 3 sama dengan positif 6. Positif 6 di ujungnya dia tetap. Yang ini nggak ada temannya, yang bentuknya begini pecahan ya. Yang bentuknya pecahan nggak ada temannya, jadi kita pastekan saja di situ. Oke, selesai jawabannya. Ya, jawaban untuk tambahan soal yang pertama. Baik, aduh, di sini masih ada lagi yang kedua. Oke, masih ada yang kedua. Oke, sekarang kalau bentuknya begini. Sekarang. Nah, fungsinya tadi kita tulis dulu ya. Kita ambil dulu fungsinya biar kita nggak scroll ke atas ya. Biar nggak scroll ke atas, kita copy dulu di sini. Nah, ini kita scroll, udah kita copy. Nah, kita hapus. Oke. Nah, ini dia. Baik, cara penyelesaiannya begini. Perhatikan cara penyelesaiannya.
Nah, ini tadi Ibu copy dulu di sini. Kenapa di copy? Supaya nggak ini, supaya nggak apa namanya? Supaya tidak banyak, tidak lama ya Ibu menjelaskannya. Baik, di sini caranya hampir sama seperti tadi. Nah, kalau di sini 2F dikurang 5G, uraiannya adalah kalau tadi kan nggak ada, kalau tadi kan gini ya. Kalau tadi kan begini. Ibu copy rumus dasarnya. Nah, rumus dasarnya kan begini. Nah, rumus dasarnya kan begini ya. Oke, rumus dasarnya begitu. Akan Ibu copy lagi yang ini supaya kalian ingat dengan rumus dasarnya itu. Nah, oke. Dari rumus dasarnya ini sebentar. Maaf ya, Ibu batuk-batuk. Oke, di sini X-nya berapa? Sekarang kita berbicara X-nya dulu. Sekarang bicara X-nya dulu. X-nya ini kan harusnya di sini X. X-nya diganti 2. Oke, ini kita ganti 2. Karena X-nya diganti 2 ya. Ini kan harusnya di sini X, tapi X-nya diganti 2. Maka di sini ada X, X-nya ganti 2. Oke, kita ganti 2 X-nya. 2. Udah paham ya? Oke, di sini ada 2F. Ada 2F. Maka di sini kita kasih 2. Taruh di depan 2, kita kurung. Ini kurung bukanya. Nah, sekarang di sini kita kasih kurung tutupnya. Nah, oke, begitu. Selanjutnya, ini ada 5. Ini ada 5. Oh, ini kurang ya, rumusnya kurang ya, bukan tambah. Oke, kurang. Kita ganti kurang. Oke, di sini ada 5. 5-nya taruh di depan G di situ. Berarti 5. Nah, itu kurung bukanya, ini kurung tutupnya. Ingat, kalau dibuka harus ditutup. Ya. Nanti bisa keanginan kalau sudah dibuka nggak ditutup. Baik, selanjutnya Ibu copy lagi di sini. Ibu copy. Sekarang selanjutnya kita masukkan fungsinya. Fungsi X-nya apa? X-nya adalah F-nya. Nah, di sini ada F. Ada F. Ini ada F. F-nya ini kita ganti nih, Fx. F-nya kita ganti dengan X kuadrat tambah X. F kuadrat tambah X. Nah, ini copy dulu. Nah, begini. Nih, yang ini kita taruh di sini. F diganti dengan X kuadrat tambah X ya. Nah, kita taruh sini. Nah, sekarang ini kalau yang ini tadi, dua yang ini ya, dua yang ini itu dari soal tadi. Nah, dua yang ini dari soal tadi, dari X-nya. Sekarang setiap ada X ya, setiap ada X nih, ini 2 kan dari sini, ini F-nya kita ganti ini. Setiap ada X, X-nya ini kita ganti dengan ini, yang warna hijau, kita ganti 2. Oke, X-nya di sini kita ganti 2. Nah, 2, di sini juga 2. Kalau sudah diganti 2, yang ini kita hapus. Yang ini kita hapus kalau sudah diganti 2 ya. Nah, ini kita hapus. Oke, sebentar. Ini ternyata nggak bisa sebentar ya, nggak bisa ini terus dia, terblok terus. Oke, sebentar Ibu bikin ulang aja deh, yang ini harus hilang itunya, apa namanya? 2. Sebentar Ibu perbaiki, karena nggak mungkin nggak baik di sini. 2 pangkat 2 ditambah 2 tutup kurung ya. Jadi yang ini kita hapus. Nah, yang ini dihapus. Ini nggak kepake. Nah, oke, sudah. Ya, setiap ada X-nya kita ganti 2. Sekarang di sini setiap ada G-nya ini kita ganti dengan ini dulu. G ini kita ganti dengan ini. Nanti X-nya diganti dengan 2. Nah, copy G-nya. Kita copy G-nya kita ganti. Nah, paste. Nah, di sini kan ada X. X-nya ini kita ganti dengan 2 itu. Nah, kita ganti begini. 2. Yang ini kan udah masuk ke sini, jadi dihapus. Kalau udah masuk ya dihapus. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya kita hitung. Sekarang kita hitung. Nah, kita hitung. Oke, sekarang kita hitung. Kalau ada yang dikurung, selesaikan dulu bilangan di dalam kurung. Nah, ini
2 kuadrat itu 4, ditambah 2, tambah 2. Nah, begitu ya. Kemudian dikurang. Ini 5 kali 2, 10. Ya. Negatif 5 kali 2, negatif 10. Per ya. Nah, pernya berapa? Ini, 2 tambah 3. 2 tambah 3, 5. 5. Oke, selanjutnya hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya sama dengan, sekarang 4 tambah 2, 6. Ini dikurang 10 bagi 5. 10 bagi 5 itu 2. Berarti di sini langsung aja hasil akhirnya ya. 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Oke, selesai hasil akhirnya. Oh, sebentar. Ini ada yang keliru, Ibu tadi ada yang keliru. Ibu hapus dulu ini ya. Ibu hapus dulu, yang ini ada yang keliru. Ini 2-nya nih loh. 2-nya ini belum. Ini kan 2-nya ditaruh di depan sini ya. Nah, maaf ketinggalan. Ini 2 taruh di depan. 2 kuadrat 4 ditambah 2. Udah, ini udah benar ya. Selanjutnya kita di sini 2 kali ini 4 tambah 2 sama dengan 6. Ya, 6. Kemudian dikurang 10 bagi 5 itu 2. Selanjutnya ini hasil akhirnya sama dengan 2 kali 6 itu 12 dikurang 2, ini sama dengan 10. Oke, selesai jawaban nomor B. Baik, kita sekarang jawab nomor C. Ini dia di sini kurung, bukan 9 ya. Kurung, tanda kurung bukan 9. Nah, oke. Sekarang penyelesaian. Ini kita uraikan dulu. Langkahnya seperti tadi, masih sama. Kita uraikan. Nah, begini dia. Sama dengan, oke, kita uraikan. Kita dari rumus dasarnya dulu kalau kali. Kalau kali tadi seperti apa? Coba lihat di sini. Kalau perkalian. Kalau kali ya biasa aja ya. Kalau kali berarti gini aja. Langsung aja, kita nggak usah lihat ke sana. Mana ini? Ini C. Kita menyelesaikan yang B. Oh, sebentar, kelewatan. Oke, ini dia. Kalau kali berarti di sini X kali pakai titik ya. Kali G X. Itu berarti ini nggak boleh kapital. GX. Oke, selanjutnya X-nya kita ganti dengan ini. X-nya kita ganti ini dengan ini, negatif 1. Oke, kita ganti X-nya negatif 1. Ini negatif 1. Di sini juga kita ganti negatif 1. Sudah. Sekarang, kalau sudah, Ibu copy dulu ke bawah. Selanjutnya, F dan G-nya kita ganti dengan fungsinya. Sekarang ini ada fungsi F-nya nih, kita lihat di atas nih. F-nya ini E kuadrat ditambah E, kita copy. E kuadrat tambah E, kita copy. Kita pindah ke sini. Nah, F yang ini kita ganti dengan yang kita copy tadi, fungsi F-nya. Nah, sebentar, kejauhan ini sebaiknya Ibu copy aja semua ya. Ini F dan ini Ibu taruh di sini. Nah, oke. Oke, sudah Ibu taruh situ. Nah, sekarang ini ada fungsi ini. F dan G-nya kita ganti dengan fungsinya yang di sini. Nah, F-nya kita ganti dengan ini. Sebentar, ngopinya harus tepat, nggak boleh kelebihan ya. Nah, gitu. Sekarang G-nya kita ganti dengan ini, G-nya. Nah, G-nya kita ganti nih. Oke, sekarang ini
Ini yang negatif 1 Ibu kasih warna hijau. Nah, nanti yang warna hijau ini nanti akan kita masukkan ke fungsi yang ada X-nya ya. Yang ada X-nya, ini semua yang ada X kita ganti dengan negatif 1 ini. Kita ganti negatif 1, ini ganti negatif 1, ini juga. Nanti kalau sudah dimasukkan di sini negatif 1-nya, negatif 1 yang warna hijau itu kita hilangkan karena sudah kita masukkan. Oke, di sini dia negatif 1. Berarti oke, sebentar salah kasih. Nih, gini dia. Ini negatif 1 ya, kita ganti negatif 1. Sekarang ini X yang ini juga kita ganti negatif 1. Berarti nih negatif 1. Nah, negatif 1. Jadi negatif 1 yang ini kita hapus. Oke, sudah ya. Sekarang yang ini lagi. Di sini 2 per X tambah 3. Berarti yang X-nya ini kita ganti negatif 1. Nah, ganti negatif 1. Yang ininya kita hapus karena udah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita hitung. Kita hitung, Ibu copy lagi di sini, taruh ke bawah. Oke, sekarang kita hitung ini. Negatif 1 kuadrat, berarti negatif 1 kali negatif 1 itu positif 1 ya. Oke. Sekarang ini positif kali negatif. Positif kali negatif itu negatif. Positif kali negatif itu negatif, berarti kita ganti di sini negatif 1. Oke, sudah. Sekarang ini 2 per ini negatif 1 tambah negatif 1 tambah 3. Berarti negatif 1 tambah 3 itu berapa? Negatif 1 tambah 3 adalah positif 2 ya. Sekarang selanjutnya yang ini 1 dikurang 1 itu 0 kali pakai titik ya. 2 bagi 2 itu 1. 0 kali 1 itu sama dengan 0. Oke, selesai penyelesaian yang bagian apa ini? Bagian C ya. Bagian C. Oke, untuk yang ini soal bagian D. Jangan di situ nulisnya. Oke, bagian D ya. Oke, yang D ini akan Ibu selesaikan nanti. Ini yang D. Oke, ternyata ini udah ada konsepnya di sini Ibu buat ya. Oke, sampai sini dulu videonya karena ini sudah 38 menit dan nanti akan Ibu lanjutkan menyelesaikan soal yang ini. Yang bagian D ini ya. Nanti sekaligus di video kedua nanti Ibu akan selesaikan soal nomor 2. Ini nomor 2-nya. Dan ini. Nah, nomor 2 nih banyak contohnya lagi nih. Ya, sampai situ akan Ibu selesaikan nanti. Akan Ibu selesaikan, akan Ibu bahas di video yang kedua. Oke? Sampai di sini dulu video yang ini karena sudah 38 menit sekian detik. Oke, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe video Ibu, segera subscribe dong biar Ibu semangat ya nulis membuat video untuk kalian belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.